Halo, selamat malam. Kali ini ketemu lagi pembahasan terakhir pada malam hari ini. Bagaimana cara kita untuk manajemen keuangan kita. Seperti kita tahu, apalagi di musim ini lagi ada pandemi, jadi menggoyahkan penghasilan kita. Namun kebutuhan hidup kita makin lama itu terus meningkat. Jadi apa aja yang harus dilakukan? Ya, pertama-tama kita juga tidak ada salahnya melihat teori yang sudah kita anut beberapa lama, mungkin udah diajarkan dari bangku sekolah. Ada yang namanya pepatah besar pasak daripada tiang, artinya jangan sampai kebutuhan kita itu lebih besar daripada penghasilan. Ini pertama-tama benar. Artinya apa? Kita harus bisa memisahkan yang namanya kebutuhan dan ada yang namanya gaya hidup. Namun teori ini tidak akan bertahan lama ya. Karena namanya kebutuhan itu makin hari akan makin bertambah. Sebagai contoh saja, kalau misalkan kita tiap bulan dapat gaji 3 juta, atau misalkan dagangan kita itu omsetnya misalkan tiap bulan itu misalkan 3 juta bersihnya, nah, kebutuhan kita itu pasti akan naik. Bisa aja nanti ada anak sekolah, ada istri mau transport dan lain-lain, otomatis kebutuhan akan naik. Sedangkan kalau kita mau mengandalkan dari gaji atau dari penghasilan ini saja, ya mungkin hanya bisa bertahan atau relevan untuk beberapa periode saja atau beberapa waktu saja kayak gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Inilah teori saya yang sudah saya lakukan. Pertama yaitu saya punya menganut peribahasa. Ini saya tidak tahu dapat dari mana, tapi saya lupa, pokoknya saya baca kayak gitu kan. Di mana ada kebutuhan, di situ ada kekuatan. Kurang lebih seperti itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Artinya apa? Kita jangan mengepaskan kebutuhan kita mengikuti gaji kita atau mengikuti penghasilan kita. Tapi yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita untuk mengepaskan penghasilan kita dengan kebutuhan kita. Stop, sampai sini jangan pesimis dulu. Mungkin sudah ada yang di benak kita, wah, berarti saya harus minta ke bos nih kenaikan gaji. Berarti saya harus naikkan nih barang jualan saya. Semua itu strategi, ya benar. Semua itu strategi itu. Tapi yang paling penting di balik strategi itu kita harus ubah dulu cara berpikir kita, seperti itu. Yaitu bagaimana cara kita mengepaskan antara kebutuhan kita bagaimana cara kita mengepaskan penghasilan kita dengan kebutuhan kita. Dengan mindset seperti itu, dan kalau kita emang fokus di situ, itu otak akan bekerja sendiri, sobat. Jadi pengalaman saya karena setelah menikah itu kebutuhan hidup banyak. Sedangkan saya ini kan karyawan. Ya gajinya kan kalaupun penaikan kan tidak akan melejit, jadi akan bertahap sesuai dengan periode dan jabatan kayak gitu. Tapi dengan saya bermindset seperti itu, ternyata ada saja kayak gitu. Bisa-bisa aja kita memenuhi kehidupan kita kayak gitu. Dan itu saya tidak mengurangin standar hidup saya seperti itu. Jadi inilah yang namanya the power of mindset. Jadi kalau kita udah setting mindset kita, gaji kita atau penghasilan kita harus pas dengan kebutuhan kita, situ nanti otak kita akan kreatif seperti itu. Nah, jadi yang kayak gini
perlu dilatih tentunya. Tidak akan, wah besok malam saya habis dengar ini, besok saya akan set penghasilan saya biar bisa sama. Tentunya itu butuh latihan. Artinya diulang-ulangi terus seperti itu sampai kita yakin seperti itu di pikiran kita. Artinya jangan sampai penghasilan kita, paradigmanya penghasilan, kebutuhan kita harus mengikuti penghasilan, tapi kita rubah paradigmanya, penghasilan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu yang paling penting ya sobat ya. Jadi demikianlah pembahasan pada malam hari ini. Silahkan dicoba untuk merubah paradigma berpikir kita seperti itu. Kita coba, dan itu memang butuh yang namanya kesabaran. Tidak akan besok jadi kayak gitu. Butuh namanya kesabaran, butuh yang namanya latihan. Tapi yakin saja ketika Anda atau rekan-rekan atau sobat-sobat di sini sudah melakukan seperti apa yang saya bilang, kedepannya pasti akan gampang. Mau itu ada corona, mau itu ada wabah, mau itu ada resesi dan lain-lain, itu buat yang lain gitu, bukan buat kita yang dengar channel ini. Oke sobat, sehubungan sudah malam ini YouTube terakhir kita pada malam hari ini. Jangan lupa ya untuk mulai merubah paradigma berpikir kita. Oke. Salam, selamat malam.